Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama aku Pina Febrian dari jurusan Bimbingan dan Konseling Utirta angkatan 2019. Di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu instrumen asesmen psikologi non-tes, yaitu autobiografi. Nah, mungkin di antara teman-teman semua ada yang udah pernah buat autobiografi atau mungkin belum tahu apa sih itu autobiografi. Nah, buat yang belum tahu autobiografi itu apa, silahkan simak video ini ya. Jangan lupa di like atau di komen. Jika dirasa bermanfaat, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung aja ke intinya. Autobiografi itu apa sih sebenarnya? Menurut Philip dan Anderson 2001 mendefinisikan bahwa autobiografi itu sebagai sebuah retrospektif prosa naratif yang diproduksi dengan sebuah pribadi nyata mengenai eksistensi dirinya, fokus dalam kehidupan individual, khususnya dalam pengembangan kepribadian dirinya. Nah, di dalam asesmen sendiri, gunanya itu untuk apa sih autobiografi? Yaitu untuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data peserta didik dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Nah, jenis autobiografi ini ada berapa sih? Jenis autobiografi itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama autobiografi terstruktur dan yang kedua ada autobiografi tidak terstruktur. Bedanya apa sih? Autobiografi terstruktur itu sudah disusun apa saja yang harus ditulis oleh konseli pada saat penulisan. Sedangkan autobiografi yang tidak terstruktur itu konseli bebas untuk menuliskan apa saja yang akan dituliskan di autobiografinya. Manfaat autobiografi ini bagi konseli dan juga konselor itu apa sih? Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman diri tentunya, baik bagi konseli maupun konselornya. Karena dalam autobiografi itu kan konseli menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, mulai dari perasaan, pikiran, emosi, harapan, minat bakat, cita-cita, dan hal-hal penting yang lainnya yang dia alami semasa hidupnya. Selain itu, konseli juga memiliki keleluasaan untuk bercerita, khususnya untuk konseli yang masih malu-malu nih buat datang ke konselor atau malu bercerita secara langsung. Mungkin autobiografi ini menjadi alternatif pilihan lain untuk konseli bisa bercerita melalui tulisannya. Lanjut ke cara penggunaannya, guys. Jadi cara penggunaan autobiografi ini ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, konselor ini pada tahap persiapan itu menentukan jenis autobiografi apa yang akan digunakan. Misalnya autobiografi terstruktur, maka konselor harus mempersiapkan formatnya. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini konselor menyiapkan format yang sudah dibuat pada konseli, kemudian memberikan instruksi. Nah, pada pemberian instruksi ini harus jelas bahwa autobiografi ini digunakan bukan hanya untuk kepentingan konselor pribadi, tetapi untuk kepentingan konseli juga. Karena dari hasil analisis autobiografi konseli tersebut, itu akan dibuat suatu rencana pelaksanaan layanan yang tentunya nantinya dibutuhkan juga oleh konseli sendiri gitu. Kemudian ada tahap analisis hasil. Nah, tahap analisis hasil di sini konselor menganalisis hasil autobiografinya dengan cara tentunya membacanya ya, kemudian menginterpretasikannya. Nah, dari hasil interpretasi tersebut konselor dapat membuat rancangan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan konselingnya tentunya. Selanjutnya ada contoh autobiografi. Ini contoh formatnya ya, dan ini menurut Gibson dan Michelle tahun 2011. Formatnya mungkin bisa ditayangkan di sini di pinggir aku, guys. Ini contoh format autobiografi terstruktur. Jadi sudah ditentukan nih poin-poin apa aja yang harus ditulis oleh konseli. Jadi konseli itu nggak perlu bingung-bingung lagi apa aja sih yang bakal aku tulis gitu kan di autobiografi, khususnya untuk konseli yang masih pertama kali nih bikin autobiografi. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.